Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Ramadan dari kelas 11 TKJC, dan di video ini saya ingin mempresentasikan tentang komunikasi data dari mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Langsung saja. A. Pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya menyampaikan. B. Komponen utama dalam komunikasi. Setidaknya ada 6 komponen dalam komunikasi. Apa saja itu? Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan. Yang kedua ada komunikan. Apa itu komunikan? Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga ada pesan. Apa itu pesan? Pesan adalah isi dari sesuatu yang ingin disampaikan. Bisa berupa maksud atau tujuan. Yang keempat ada media. Apa itu media? Media adalah alat penghubung atau sarana dalam menyampaikan pesan dalam komunikasi. Yang kelima ada feedback. Apa itu feedback? Feedback adalah umpan balik dari respon dari komunikan. Yang keenam ada efek. Efek adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari komunikan setelah menerima pesan. Perkembangan komunikasi data. Yang pertama, pada tahun 1837 berupa telegraf dan kode Morse. Pada tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Hooke dan Sir Charles Wheatstone yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Yang kedua, pada tahun 1877 berupa pesawat telepon dan fotografi. Pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang digunakan pertama kali secara umum, dan fotografi dengan kecepatan tinggi ditemukan oleh Edward Muybridge. Yang ketiga, ada pada tahun 1923 berupa televisi tabung. Televisi tabung sendiri muncul pada tahun 1923. Pada masa ini ditandai dengan Zworykin menciptakan tabung TV yang pertama. Yang keempat, pada tahun 1945 berupa hypertext. Pada tahun 1945, Vannevar Bush mengembangkan sistem perkodean menggunakan hypertext. Pada masa ini, penggunaan hypertext sudah berkembang seiring dengan perkembangan desain website yang saat ini berkembang. Pada yang kelima, pada tahun 1957, berupa transistor planar. Pada tahun 1957, John Horny mengembangkan transistor planar. Teknologi ini memungkinkan pengembangan jutaan, bahkan miliaran transistor dimasukkan ke dalam sebuah keping kecil kristal silikon. Lanjut. Yang keenam, pada tahun 1962, berupa jaringan komputer desentralisasi. Pada tahun 1962, Rand Paul Baran ditugaskan untuk mengembangkan suatu sistem jaringan desentralisasi yang mampu mengendalikan sistem pemboman dan peluncuran peluru kendali dalam perang nuklir. Yang ketujuh, pada tahun 1972, berupa email. Pada tahun 1972, Ray Tomlinson pertama kali menciptakan program email, yaitu pengiriman pesan teks atau surat secara elektronik lewat internet. Yang terakhir, pada tahun 1973 sampai sekarang berupa internet. Pada tahun tersebut, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah karya tulis mengenai TCP atau IP, atau yang berarti Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Kemudian dilanjutkan dengan dilakukan pengembangan protokol jaringan. Lanjut. Karakteristik komunikasi data. Yang pertama, elemen
komunikasi data. Yang pertama yaitu adalah pengirim. Pengirim atau sender adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan. Hampir semua perangkat dapat menjadi pengirim, akan tetapi mungkin yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah komputer atau laptop dan telepon genggam. Kedua perangkat ini bertindak sebagai pengirim pesan. Yang kedua, ada penerima. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. Hampir semua perangkat dapat menjadi penerima pesan sekaligus sebagai pengirim. Akan tetapi, mungkin yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah perangkat elektronik seperti printer, speaker portable yang dihubungkan dengan Bluetooth, dan lain sebagainya. Perangkat-perangkat itu sendiri sebenarnya terdiri dari berbagai macam unit yang saling berhubungan dan di antara unit-unit tersebut pun terjadi komunikasi data. Yang ketiga, ada bahasa data. Semua perangkat tadi tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain apabila tidak memiliki bahasa data yang sama. Bahasa yang dimaksud tentunya bukan berupa bahasa seperti bahasa manusia, akan tetapi bahasa-bahasa elektronik, kode program, dan sejenisnya. Elemen ini penting karena tanpa memahami bahasa apa yang dimengerti oleh suatu program atau perangkat tertentu, maka tentu saja kita tidak dapat berkomunikasi dengannya meskipun antara pengirim dengan pembicara sudah saling terhubung. Yang keempat, ada transmitter. Transmitter adalah alat untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu, kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter berikutnya. Hasil dari transmitter ini sendiri dapat berupa pulsa digital, gelombang elektromagnetik, dan lain sebagainya. Perangkat keras yang dapat berperan sebagai transmitter antara lain modem, satelit, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada encoder. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan pengkodaan atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Contoh encoder misalnya adalah pengekskripsian pesan yang banyak diterapkan pada sosial media seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Yang keenam ada decoder. Decoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Contoh decoder misalnya adalah pendeskripsi pesan yang banyak diterapkan pada sosial media seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Adanya decoder membuat pesan yang dikirim dapat dipahami. Yang ketujuh, ada media transmisi. Media transmisi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim kepada penerima. Secara umum, media transmisi terdiri dari dua jenis, yaitu media transmisi fisik dan media transmisi digital. Media transmisi fisik misalnya adalah kawat tembaga, kabel fiber optik, kabel koaksial, kabel USB, dan jenis-jenis kabel yang lainnya. Sementara media transmisi non-fisik misalnya gelombang elektromagnetik, gelombang suara, cahaya, gelombang radio, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada protokol. Protokol dapat disebut sebagai sebuah alamat yang dituju pada penerima pesan atau sebaliknya. Protokol juga dapat disebut sebagai kumpulan aturan yang harus disepakati dua atau lebih perangkat untuk dapat saling berkomunikasi. Contoh protokol adalah HTTP yang dapat diakses lewat port 80 atau FTP yang dapat diakses lewat port 21 dan lain sebagainya. Kita akan lanjut. B. Hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. Yang pertama, ada proses pengiriman. Data yang dikirimkan oleh sender akan dikonversi dalam bentuk data analog atau digital. Kemudian ditransmisikan melalui media transmisi dengan aturan protokol yang telah terstandarisasi. Yang kedua, ada ketepatan waktu. Sistem komunikasi harus menyediakan garansi ketepatan waktu sampainya data pada tujuan. Yang ketiga, keakuratan. Akurat memiliki pengertian bahwa data yang ditransmisikan harus sama dengan data yang diterima oleh receiver. Yang keempat, ada jitter. Jitter merupakan kategori keterlambatan yang
Beragam jadinya pada beberapa kasus komunikasi data. Misalnya data berupa teks akan berbeda dengan data audio dan video. C. Sinyal digital dan sinyal analog. Apa itu sinyal digital dan sinyal analog? Berikut penjelasannya. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, disebut juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat, tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya, isyarat ini disebut juga dengan isyarat diskret. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada sinyal digital. Yang kedua, ada sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Berikut gambar sinyal analog dan sinyal digital. Baik, kita akan lanjut. Model transmisi data. A. Simplex, half duplex, dan full duplex. Yang pertama ada simplex, adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak, di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah. Yang kedua, ada half duplex, merupakan sebuah komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah, tapi tidak dapat secara bersama-sama. Contoh paling sederhana adalah walkie-talkie, di mana dua penggunanya harus menekan sebuah tombol untuk berbicara dan melepaskan tombol tersebut untuk mendengar. Ketika dua orang menggunakan walkie-talkie untuk berkomunikasi pada satu waktu tertentu, hanya salah satu di antara mereka yang dapat berbicara, sementara pihak lainnya mendengar. Yang ketiga, ada full duplex. Dalam komunikasi full duplex, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Komunikasi full duplex juga dapat diraih dengan menggunakan teknik multiplexing, di mana sinyal yang berjalan dengan arah yang berbeda akan diletakkan pada slot waktu atau time slot yang berbeda. Berikut gambar dari simplex, half duplex, dan full duplex. Baik, dengan lanjut. B. Transmisi serial dan transmisi paralel. 1. Transmisi serial. Pada transmisi serial, pada setiap waktu hanya satu bit yang dikirimkan. Dengan kata lain, bit-bit tersebut hanya dikirimkan satu persatu. Yang kedua, ada transmisi paralel. Pada transmisi paralel, sejumlah bit dikirimkan per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalurnya tersendiri. Berikut gambar dari keduanya. Baik, kita akan lanjut. C. Teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband. Yang pertama, teknik pengiriman baseband. Baseband adalah sebuah metode penggunaan media komunikasi yang frekuensinya dilewatkan melalui suatu pembawa untuk mengalirkantarkan data. Yang kedua, yaitu ada teknik pengiriman broadband. Broadband merupakan sebuah istilah dalam internet yang merupakan koneksi internet transmisi data kecepatan tinggi. Berikut gambar dari keduanya. Baik, kita akan lanjut. Perkembangan generasi jaringan seluler. Yang pertama, ada jaringan 1G. Jaringan 1G mengacu pada generasi pertama dari teknologi seluler nirkabel atau telekomunikasi seluler. Ini adalah standar telekomunikasi analog yang diperkenalkan pada tahun 1980-an. 1G pada umumnya adalah teknologi analog dan ponsel yang memiliki daya tahan baterai yang terbatas dan kualitas suara tanpa keamanan yang besar, dan kadang-kadang akan mengalami panggilan yang terputus atau drop calls.
kecepatan maksimal dari 1G yaitu 2,4 kbps. Yang kedua, ada jaringan 2G. Jaringan 2G muncul pada tahun 1990-an yang menggabungkan sinyal digital ke dalam jaringan seluler. 2G adalah implementasi digital pertama dari komunikasi suara nirkabel. 2G juga memperkenalkan layanan data seluler yang aman dan mampu mengirimkan pesan teks atau SMS dan pesan multimedia atau MMS. 2G juga menerapkan konsep CDMA dan GSM. Dalam konsep CDMA dan GSM itu kecepatan maksimal dari jaringan 2G bisa mencapai 50 kbps atau 1 Mbps. Yang ketiga yaitu jaringan 3G. Generasi ini menetapkan standar untuk sebagian besar teknologi nirkabel yang telah kita kenal dan gunakan saat ini. Penanganan data broadband menjadi ciri khas sistem 3G dan merupakan persyaratan bagi ponsel pintar untuk memproses aplikasi berat data yang terlibat dengan jejaring sosial, streaming musik dan video, dan sistem GPS. Yang keempat yaitu jaringan 4G. Jaringan 4G telah mulai meningkatkan data bandwidth sekitar 10 kali lipat dari jaringan 3G. 4G adalah teknologi yang sangat berbeda dibandingkan dengan 3G. 4G dihadirkan untuk menyediakan jaringan internet dengan kecepatan tinggi, kualitas tinggi, dan kapasitas tinggi kepada pengguna, namun tetap menjaga tingkat keamanan yang ditawarkan dari jaringan 3G. Jaringan 4G adalah kecepatan akses searching, pelayanan games, video dengan kualitas tinggi, TV support, dan masih banyak lagi. Kecepatan maksimal jaringan 4G adalah 100 Mbps atau 1 Gbps. Dengan 5. Jaringan 5G. 5G merupakan generasi berikutnya yang menawarkan kecepatan yang lebih dan koneksi yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya, baik di smartphone ataupun perangkat lainnya. Dengan menggabungkan teknologi jaringan mutakhir serta penelitian-penelitian terbaru, 5G mampu menawarkan koneksi yang jauh lebih cepat daripada koneksi yang ada saat ini. Kecepatan maksimal yang diperkirakan mencapai 35,46 Gbps yang berarti 35 kali lebih cepat daripada 4G. Berikut gambar dari evolusi dari 4G menuju 5G. Bisa dilihat. Ya, kira-kira begitulah presentasi saya kali ini. Maaf jika terdapat sedikit kesalahan. Saya Muhammad Satria Ramadan dari kelas 11 TKJC. Mohon maaf jika terjadi kesalahan seperti yang saya katakan awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.